Wal maqalatu khamisah, maqalah yang kelima. Ya. Maqalah yang kelima, An Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Dari Ali, semoga Allah ridha kepadanya dan Allah memuliakan wajahnya. Ya, ini berbeda dengan sahabat yang lainnya. Ada pertanyaan, kenapa kok Ali itu ada kalimat kalau wajah? Di antaranya adalah beliau tidak pernah melihat kemaluan sendiri, apalagi orang lain. Saking ya ingin dimuliakan oleh Allah sampai luar biasa. Ali bin Abi Thalib, dia adalah Madinatul Ilmi, pintu ilmu, ya itu keponakan Rasulullah sekaligus sahabat Rasulullah SAW, khalifah yang keempat. Nah, apa kalimatnya? Inna min na'imid dunya yakfikal Islam ni'matan. Min na'imid dunya, sesungguhnya di antara sebagian kenikmatan dunia cukup Islam sebagai sebuah kenikmatan. Di semua kenikmatan-kenikmatan, nikmat makan, minum, nikmat keluarga, nikmat punya istri, semua kenikmatan-kenikmatan, ternyata kenikmatan Islam itulah sebuah kenikmatan. Cukup Islam itu sebuah kenikmatan, mengalahkan segala-galanya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Fa inna a'zamu ni'amallahu li'abdi akhrajahu minal wujud wa akhrajahu minaz zulumati qabla nuril Islam. Sesungguhnya yang paling utama-utamanya kenikmatan Allah kepada seorang hamba, mengeluarkan Allah dari tidak ada menjadi ada, mengeluarkan Allah dari kegelapan kekafiran kepada cahaya Islam. Ya, dengan alhamdulillah kalau kita sih beragama Islam sejak bayi, karena ibu ayah kita orang Islam, kita diajarkan, kita dikomatkan ketika lahir, alhamdulillah, makanya syukuri. Tapi banyak orang yang mendapatkan Islam, hidayah Allah itu setelah usia 50 tahun, bahkan sudah usia 70 tahun baru dapat hidayah Islam. Ya kan, mu'allaf kan dapat karena mendapatkan hidayah karena apa? Dari lewat apa? Mendengar aja, lewat baca buku, lewat diskusi atau yang lainnya. Nah, kita ini ya bersyukur kepada Allah, Allah karuniakan kita Islam sebagai agama, dan itu dari orang tua kita bersyukur. Maka nikmat paling nikmat Islam. Bukan makan, bukan minum, bukan yang lain. Islam itu kenikmatan yang paling nikmat. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, ini kalimat luar biasa. Wa inna minas suri yakfika ta'ah sughran. Sesungguhnya kesibukan yang paling sibuk cukup bagimu, ketaatan itu sebagai kesibukan. Ya, kan ada orang ngomong, kenapa nggak sholat? Saya sibuk. Kenapa nggak zikir? Saya sibuk. Kenapa nggak baca Quran? Saya sibuk. Kenapa nggak ngaji? Saya sibuk. Padahal puncaknya kesibukan bagi orang Islam adalah ketaatan. Masya Allah. Saya punya teman sahabat polisi. Selama Ramadan ini udah 3 kali khatam Quran, bikin lagi 4 kali. Jadi setiap 5 hari sekali khatam Quran 1 kali. Polisi sibuk tapi bisa khatam Quran 5 kali. Alhamdulillah sampai kalau saat ini sudah dia khatam berapa kali? Berapa kali khatam? Setiap hari khatam. Al-Ikhlas 1 kali, 3 kali, 1 kali khatam. Berarti Al-Ikhlas doang bacanya. Subhanallah. Tuh, 5 hari sekali khatam Quran. Polisi sibuk. Allah, Masya Allah. Tadi pengen khatamin, ternyata acara di mana tuh? Di mana di BSD, pulang macet, pulang malam. Berat juga ya. So
minimal besok apa. Memang ya ternyata kata Ali bin Abi Thalib, kesibukan yang paling sibuk bagi orang beriman adalah ketaatan. Jadi kan ketaatan itu sebagai kesibukan yang paling sibuk. Jadi orang beriman itu nggak ada yang lain yang sibuknya dalam taat. Ta'atullah ta'ala a'zamul isqal. Taat kepada Allah itu paling besar-besarnya kesibukan. Ya, ada orang sibuk mencari duit, ada orang sibuk berdagang, ada orang sibuk di kantor. Ya, itu lupa dengan kesibukan yang paling utama, ketaatan kepada Allah. Nah inilah yang ungkapan luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, apa ungkapan Ali bin Abi Thalib? Wa inna minal ibrati ayya'al azima yakfikal maut ibratan. Sesungguhnya peringatan nasihat yang paling utama, paling agung, cukup bagimu adalah kematian sebagai nasihat. Masya Allah, kematian sebagai nasihat. Kenapa? Fa'inal mauta akbar. Sesungguhnya kematian itu nasihat yang paling besar. Al-muwa'izu linnas, bagi manusia itu adalah nasihat yang paling besar, kematian. Ya kan? Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua kita pasti mati. Dan mati itu enggak kenal, enggak harus sakit, enggak harus musibah, enggak harus tua. Ada bayi baru lahir mati, orang sehat kuat mati, di rumah di kamar mati. Jadi enggak harus nunggu tua, enggak harus nunggu sakit, enggak harus nunggu musibah. Kalau Allah sudah menetapkan ijajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, apabila ajal seseorang sudah datang, nggak bisa dimajukan, nggak bisa diundurkan aja. Karena itu nasihat yang terbaik, yang paling utama adalah kematian. Kesimpulan, ya, makalah kelima nasihat Ali ada 3. Pertama, kenikmatan di dunia yang paling nikmat adalah Islam. Kedua, kesibukan yang paling utama, paling cukup bagi kita adalah ketaatan kepada Allah. Sibuk orang beriman taat. 3, nasihat yang terbaik adalah kematian. Nasihat yang lain yang mungkin dari kiai, dari ustaz, dari ajengan, Habib, kita masih masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi kalau nasihat kematian, siapa yang bisa merenungkan bahwa nasihat kematian itu nasihat yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kitab Rasul ini memberikan pencerahan bagi kita. Kita bermuhasabah diri. Jadi ada 3 nasihat ya. Makalah yang ketiga nasihat dari Umar, makalah yang keempat nasihat dari Utsman, makalah yang kelima nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Kalau besok masih ada, kita lanjutkan hari Sabtu, yaitu makalah yang ke-6. Makalah yang ke-6 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab.